Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah balok kecil berada di tepi meja putar yang berjari-jarinya 0,4. Perhatikan ini jari-jari ini. Sehingga ini R-nya 0,4 meter. Mula-mula meja berputar dengan kecepatan sudut. Perhatikan kecepatan sudut omega 1 mula-mula misalkan 20 radian per sekon. Karena mengalami percepatan, maka kecepatan sudutnya berubah. Kemudian omega 2 nya ini berubah menjadi 50 meter per 50 radian per sekon. Setelah bergerak selama T-nya itu selama 15 detik atau sekon. Nah, berapakah percepatan tangensial? Yang ditanyakan yaitu percepatan tangensial. Ya. Nah, kalau kita itu mengingat persamaan-persamaan yang sudah kita dapatkan, bahwa yang namanya percepatan tangensial itu hampir saja dengan percepatan biasa. Sehingga ini saya tuliskan percepatan biasa waktu kita mempelajari GLBB ini ya, bahwa percepatan sama dengan selisih kecepatan ya dibagi dengan waktu. Nah, ini GLBB. Nah, kalau yang sekarang percepatan tangensial berarti percepatan berputarnya itu berarti omega 2 kurangi omega 1 per T. Nah, ini untuk gerak melingkar ya, untuk gerak melingkar. Sehingga yang kita gunakan untuk yang nomor 2 ini. Sehingga percepatan tangensial itu sama dengan omega 2-nya itu 50. Mohon ini dijawab ya. Ini udah hitungan-hitungan matematika. T-nya berapa ini cek. Halo. T-nya di soal berapa ini? 15, betul sekali. Sehingga 15, Pak. ya, makasih. Kemudian ini 50 kurangi 20 berapa? Halo. 30. 30. Ya. Dibagi 15 hasilnya berapa? 2. Betul sekali. Nah, makasih sekali, hasilnya 2 radian per sekon kuadrat. Itu soal yang nomor 1. Ya, bahwa omega 3 ini yang ditanyakan. Padahal kita tahu bahwa persamaan umumnya ya ketika kita ingin menjawab ini, perhatikan semuanya. Persamaan umumnya bahwa antara roda pertama dengan roda ketiga ya ini terhubung dengan talian dengan tali. Maka ya karena terhubung dengan tali, maka yang sama apanya kemarin? Yang sama V-nya ya, atau ini kecepatan linier. Maka di sini roda V roda yang pertama sama dengan roda yang ketiga, seperti itu. Nah, kemudian V itu sendiri berarti kan omega kali R ini kan. Maka V1 omega 1 R1 gini. V2 berarti omega 2 R2. Nah, kalau kita perhatikan di sini variabel apa saja yang diketahui? R1, perhatikan ini. R1 sudah ada dalam soal ini. R1 kan ya. R2 sudah ada ini. R2. Apalagi ini. Nah, ini omega 1. Ada enggak omega 1? Halo. Omega 1 ada enggak? Ada kan. Nah, omega 2 yang ya ada. Omega 2 yang ditanyakan sehingga
kita bisa menuliskan omega 1-nya ini 100, R1-nya berapa? Halo? 20 ya. Omega 2-nya ini omega 2-nya berapa ini? Omega 2-nya ini mohon maaf ini omega 3-nya ini ya yang ditanyakan ini ya. Omega 3-nya yang ditanyakan. Nah, baru sekarang ini maaf ini. R3 ini maaf. R3 ini. R3-nya ini 5. Sekali lagi ini kan V3 berarti omega 3 R3. Sehingga kalau ini dilanjutkan berarti kan 100 kali 20 berapa? Halo? 200. Hah? Berapa? 2000 lah. 2000 lah, Nok. Ya, 2000. Nah, ini 5 omega 2. Omega 3, maaf. Nah, ini yang 5 pindah ke kiri ya. Sehingga menjadi 2000 dibagi 5 berapa? Berapa? Ayo. 2000 dibagi 5. Atau kalau bingung 20 bagi 5 berapa? Halo? Hah? Halo? Berapa? Berapa? Oh iya, sip. 400. Terima kasih. Iya, 400. Nah, radian per sekon. Nih, kita sudah membahas 2 soal. Jatahnya kita hari ini hanya 5 soal saja. Kita bisa mengerjakan di sini bahwa yang namanya omega itu kan turunan dari d theta gini. Nah, sehingga omega sama dengan d. Thetanya ini kita masukkan 2t kuadrat tambah 2t tambah 6. Nah, per dt ya. Kamu masih ingat ya ini. Nah, ini caranya kita turunkan ya. 2-nya tetap di sini. 2 tetap kita tulis ini. Nah, sekarang angka 2-nya ini pangkatnya taruh di depan. 2 hingga T 2 min 1. Ditambah ini 2-nya kita tulis 2. Nah, ini T-nya ini kan pangkat 1 ini aslinya ini. Nah, ini di sini kita turunkan juga dikali 1. T1 kurangi 1 plus, berarti kan angka 6 itu nggak ada variabel T-nya, berarti nggak bisa diturunkan, berarti nilainya 0. Seperti itu. Sehingga omega sama dengan, mohon ini dibantu saya, ini berapa ini? Berapa? 4. T pangkat berapa? T pangkat 1, betul. Iya. Ini 2 dengan 1 dikalikan berarti 2. T pangkat berapa? 0 ya. Kosong ya. Sehingga omega sama dengan 4T. Terus gimana? Halo. Terus ditambah 2T. Nah, T-nya kan pangkat 0. T pangkat 0 berapa? Halo. T pangkat 0 berapa? Kok udah kelalen? 1 kan ya. Halo. Sehingga ini kan 1. Sehingga hasilnya 4T plus 2. Maka kalau ditanyakan omega pada saat T sama dengan 2, maka 4, T-nya diganti 2 plus 2. Kalau kita lanjutkan berapa ini hasilnya? 4 dengan 2 berapa? 10. Ya ini 8. Ya tambah 2 ya. Ini berarti hasilnya ini 10 radian per sekon ya.
Sekarang kalau ditanyakan percepatan sudut roda ya, percepatan sudut roda ini berapa? Nah, maka kita bisa menuliskan percepatan sudut roda itu menjadi ini, kita cari dulu dalam satuan yang standar. Ini kan 90 km, jadikan meter berarti 1000, jam jadikan detik ya. 3600 berarti hasilnya di sini berarti menjadi 90.000 berarti kan ya, dibagi 3600. Ada yang bisa membantu ini berapa ini? 900 dibagi 36. Halo, 900 dibagi 36 berapa? Halo. Ini kalau nggak ada yang jawab berarti. Iya, iya betul. Kok jangan ragu-ragu ya. 25, makasih. Meter per sekon. Kayaknya udah ketemu. Nah, karena di sini itu kita disuruh mencari percepatan omega, kita cari dulu ya. Berarti ini V ini omega kali R seperti itu. Berarti omeganya itu V dibagi R. V-nya itu 25, R-nya itu 20, jadikan meter berapa, no? R-nya ya, perhatikan. R-nya itu kan 20 cm nih. Nah, ini jadikan meter berapa? 0,2 ya. Salah. Iya, salah. Enggak salah, itu kurang tepat itu ya. Sehingga 25 dibagi 0,2 berapa? Berapa ya? Halo. Halo. 125 Pak. Iya, benar. 125 ya, radian per sekon. Padahal kita yang disuruh cari yaitu ini, kita masukkan ke sini. Nah, maka omeganya itu 125, R2-nya 40 cm, jadikan meter nih, 0,4. Sehingga V itu 125 ya, kalikan 0,4 atau sama aja ini kalikan 4 dibagi 100 sama aja ini. Nah, maka kalau ini jadi 500 dibagi 100 berapa ya? Halo. 5 Pak. 5 betul. Iya iya, meter per sekon. Dengan jari-jari lingkaran ini masih kita lingkaran terus ini. R 80 cm jadikan meter berapa? Halo. Jadikan meter 0,8 ya. Tentukan posisi sudut dalam suatu radian jika benda tersebut menempuh lintasan dengan panjang busur. Perhatikan, itu panjang busur ini. S-nya ini 6 cm. Ini pernah kita kerjakan ini berarti ya. Nah, kalau posisi sudut yang ditanyakan, maka kita mempunyai persamaan bahwa S itu sama dengan sudut ya, kalikan dengan R gitu kan. Sehingga kalau ditanya sudutnya, berarti ini pindah ke sini. Berarti S dibagi R, ini kan kemarin. Ini hanya mengulang ini kalau ini. Maka S-nya itu 6 cm. Ya. Kemudian R-nya berapa? Nah,
Tetapi ini harus imbang ya. Kalau ini cm, R-nya cm, maka S-nya ya, busurnya juga cm. Kalau R-nya itu satuannya itu meter, maka ini juga harus meter. Nah, maka kita bisa menggunakan yang cm tidak apa-apa karena sama satuannya. Sehingga S-nya itu 6 dibagi dengan 80. Cek berapa ini? Halo. 0,075. Nah, ini. Ya, ini pernah dikerjakan ya. 0,075 radian. Nanti kalau diubah ke derajat, maka dikalikan dengan 53,4 ya. Tapi sampai sini sudah betul dengan catatan satuannya itu radian. Dilanjut, tinggal satu soal setelah ini selesai. Bahwa antara roda pertama ya, roda yang pertama dengan roda kedua ini terhubung dengan apa ini? Bersinggungan kan ini? Bersinggungan. Kalau bersinggungan ketentuannya gimana? Yang sama apa? Halo. 1R1. Yang sama kecepatan sudutnya ya. Ini maaf, kecepatan linear, V-nya, kecepatan linearnya. Nih linearnya, maka bisa kita tuliskan V roda yang pertama sama roda yang kedua. Nah, V itu punya persamaan kan omega kali R. 1, ini sama aja ini. Omega kali R. 2, 2. Omega satunya ada enggak ini? Halo, dalam gambar. Ada, Pak. Berapa? 120. Ada 20. R1-nya berapa? 20. Ya, diubah ke dalam meter berapa? 0,2. 0,2 betul ya. Ini omega 2-nya yang ditanyakan. R2-nya berapa? 10. Meter kan dong. Berapa? 0,4. Iya, betul. Nah, sekarang ini 120 kalikan 0,2 berapa? 120 dikalikan 0,2. Ah? 24? Halo. Iya, 24. 24 betul? Iya. Ya, omega 2 ya benar. Nah, sekarang ini 0,1-nya pindah ke kiri ya. Maka ini menjadi 24 dibagi 0,1. Berapa itu? 240. Iya, benar. Berarti omega 2-nya ini 240 radian per sekon. Dah, sampai sini ada pertanyaan tidak?